Peristiwa yang saat ini kian menjadi sorotan atas perilaku yang dilakukan oleh Baim Wong kepada kakek Suhut kini membuat Baim Wong terancam akan kehilangan para penggemar yang juga merupakan subscriber akun YouTube miliknya, Baim Paula. Namun menengok kemungkinan hal itu akan terjadi kepada Baim, Roy Suryo pun turut memberikan sebuah saran untuk ayah dua orang anak itu agar selalu melakukan antisipasi dan mengintrospeksi apa yang telah dilakukan oleh dirinya. Subscriber itu perlu diantisipasi atau perlu diwaspadai atau perlu dilakukan introspeksi atau koreksi diri. Ya, 1, 2 subscriber kita ada yang unsubscribe, itu sebenarnya kita harus introspeksi. Dan menurut saya Baim sudah cukup mengerti ya apa yang terjadi. Artinya dia sudah melakukan permohonan maaf ya, meskipun terlambat gitu. Sebagian orang mengatakan terlambat, ya sudah nggak apa-apa lah gitu. Yang penting dia sudah menyadari itu dan dia kemudian mungkin harus berhati-hati lagi untuk membuat konten selanjutnya. Kalau misalnya dia sempat merekam apapun kejadiannya, sebelum dia memposting ya, ini kalau istilahnya Kominfo, saring dulu sebelum sharing ya gitu. Jadi dia menyaring dulu apa yang kira-kira menguntungkan atau tidak ya. Sebelum kejadian dia harus merecovery itu ya. Mungkin banyak pendapat mengatakan nggak ada gunanya deh gitu di recover atau juga itu cuma sedikit. Tapi kalau saran saya, sedikit apapun itu lama-lama bisa jadi bukit ya gitu, dan satu subscriber itu bisa berpengaruh juga ke subscriber yang lain ya. Dan ini menurut saya tetap ya, saya pun juga kalau memiliki subscriber ya, saya di Twitter atau di IG, kalau tiba-tiba saya melihat loh kok ada gerakan ya, atau gerakan tuh mungkin ada sesuatu pergerakan dari jumlah kita itu yang tiba-tiba melonjak drastis atau tiba-tiba menurun drastis, itu kita harus evaluasi diri, harus introspeksi apa yang terjadi. Inilah pelajaran sangat berharga yang mungkin kesekian kalinya dialami oleh Baim Wong ya gitu. Artinya apa? Dan juga pesan saya bukan kepada Baim saja, tapi juga untuk selebriti yang lain atau selebgram yang lain ya. Sekali lagi kita harus hati-hati ya gitu, hati-hati. Karena apa? Sekarang ini saya tadi menyebutkan jumlah dari pegiat sosial media atau orang yang memiliki akun sosial media di Indonesia itu sudah hampir 200 juta ya, 180 juta orang. Artinya makin banyak orang mengetahui kita. Mungkin kalau dulu kita melakukan sebuah kesalahan, tidak banyak orang yang tahu. Tapi ke depan nantinya itu makin banyak orang mengerti dan itu akan bisa merugikan untuk karir selanjutnya. Kenapa? Karena generasi kita itu akan selalu bertumbuh. Sekarang mungkin generasinya masih generasi Z ya, atau generasi Z, nanti akan berkembang lagi ke generasi berikutnya lagi. Nah, generasi berikutnya lagi akan tetap menonton. Ini namanya konten sosial media, itu adalah konten digital yang akan tetap terekam untuk saat yang mungkin tidak lekang oleh waktu. Akan ditonton oleh anak cucu kita, oleh cicit kita, atau akan ditonton oleh generasi berikutnya. Mungkin kita sekarang tidak mengalami bad record terhadap itu atau record yang kurang bagus, tapi ke depan mungkin akan mengalami itu. Jadi sekali lagi mohon berhati-hati dan kita memilah betul apa yang sebaiknya ditawarkan, tidak asal semua jadi konten, apalagi konten memarah-marahin orang atau kemudian konten menjual sesuatu, atau banyak juga ya konten-konten yang lain kan sekarang banyak juga orang kemudian sekedar untuk konten bahkan membahayakan dirinya sendiri. Sebuah kejadian atas video yang melibatkan aktor Baim Wong tak henti-hentinya mendapatkan sorotan dari para netizen yang menilai bahwa kejadian Baim menegur seorang kakek yang mengikutinya tersebut dinilai tidak pantas. Mengulik kejadian tersebut, Roy Suryo selaku pakar media sosial kini akhirnya angkat bicara terkait kejadian Baim Wong yang memarahi seorang kakek pedagang buku yang bernama Kakek Suhut. Nah, inilah era dunia digital sekarang, era sosmed sekarang. Jadi artinya sosial media itu bisa digunakan seperti pisau, dua ujung ya gitu. Ujungnya bisa positif, ujungnya bisa negatif ya gitu. Ujung positifnya kalau pas kita melakukan sesuatu hal yang dipandang baik oleh masyarakat dan mungkin itu mencitrakan kebaikan, itu pasti akan menaikkan popularitas atau juga kemudian akan membuat nilai positif atau bahkan kekaguman bagi sosok tertentu. Tapi bisa juga kebalikannya ya, seperti yang barusan dialami oleh Baim Wong kepada seorang kakek-kakek bernama Suhut ini ya gitu. Jadi artinya adegannya adalah sebenarnya itu suatu peristiwa biasa. Jadi artinya ada kakek-kakek yang mungkin membutuhkan perhatian sesama umat manusia dan itu lumrah.
dan sesama manusia kita harus saling tolong-menolong. Cuman kemudian karena Mbak Im ini ya seorang YouTuber juga, di mana saja dia direkam, dan kemudian kejadian itu juga dia rekam ya. Dan sebenarnya disinilah poin kritisnya. Artinya ketika dia merekam kejadian itu, kemudian dia melihatnya, di situ sebenarnya dia bisa mempertimbangkan banyak hal. Layakkah ini untuk kemudian diposting ya, atau kemudian dipublish sehingga masyarakat mengetahui atau tidak? Dan disitulah titik kritis itu mungkin yang saya nilai adalah lewatnya ada di situ. Jadi ketika dia kemudian mempublish marah-marahnya, dia mempublish umpatannya kepada seorang kakek yang kemudian ternyata kakek itu memang membutuhkan bantuan, membutuhkan perhatian dari dia, tapi ternyata justru dimarahi, ternyata justru mengalami umpatan. Nah, di sini kemudian sosial media bisa berakibat ya seperti kata pepatah ya, kalau orang bilang kalau di sosmed tuh bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu juga harimaumu. Karena sebenarnya ketika dia marah itu, mungkin kalau dia langsung saat itu juga menyesal ya, kemudian dia mengetahui kejadiannya dan dia kemudian insaf, atau dia malah berbuat kebaikan kepada yang bersangkutan, kemudian itu yang diupload, nah tentu perspektifnya akan beda. Tapi masalahnya adalah yang diupload adalah kejadian ketika dia hanya marah saja, dan itu yang kemudian membuat jari dia gitu, ketika dia mengupload kejadian sebenarnya bisa dia filter itu, tapi tidak dilakukan, malah itu diupload, sehingga membuat masyarakat Indonesia ya, kalau kita bicara data sekarang ya, kita jumlah penduduk kita 274,9 juta jiwa, kemudian lebih dari 180 juta orang itu memiliki akun sosial media. Ya gitu. Memang itu terbagi-bagi. Ya akun sosial medianya, ada yang memiliki IG, ada yang memiliki YouTube, ada yang memiliki TikTok, ada yang memiliki Twitter dan lain sebagainya. Dan ini semua kalau dikumpulkan ya jumlahnya adalah mayoritas dari seluruh rakyat Indonesia sekarang. Akibatnya apa yang terjadi? Citra dari seseorang bisa yang tadinya kemudian itu citranya baik atau disukai banyak orang. Nah, gara-gara postingan dia yang mungkin awalnya itu menambah follower, menambah subscriber, kemudian dijadikan konten, akibatnya malah banyak unfollow. Sekarang kita bisa lihat ya, banyak gerakan untuk mengunfollow yang bersangkutan, untuk mengunfollow Mbak Im Wong, atau kemudian mengunsubscribe yang bersangkutan, dan kemudian dia kehilangan banyak penyuka atau banyak subscribernya ya, followernya, yang itu akan merugikan yang bersangkutan. Itu akibat yang bisa dialami. Jadi inilah yang saya sebut, semua itu bisa berujung dua ya, artinya berujung sisi positif kepada yang bersangkutan, kepada Mbak Im dalam hal ini, tapi juga bersih negatif, itu sebagian yang saya lihat. Tapi juga bisa kalau ini kemudian dieksplor atau berlebihan eksplornya atau lebay ya, saya lihat sekarang ada banyak juga yang memanfaatkan Pak Suhud ya. Beliau banyak diminta juga wawancara, kemudian banyak di-vlogkan oleh orang, bahkan mungkin dalam waktu dekat saya sangat yakin akan diundang juga di beberapa oleh beberapa YouTuber, atau diundang ke beberapa vlog-vlog tertentu ya, untuk kemudian dibuatkan konten. Nah, ini bisa berujung kebalikan nanti. Artinya yang tadinya mungkin orang bersimpati kepada Pak Suhud, bisa juga nanti kebalik ya, kebalik berantipati gitu, karena kemudian yang tadinya disebut menjual konten itu adalah Mbak Im, tapi kemudian bisa dibalik nanti, yang menjual konten adalah Pak Suhud. Jadi inilah memang orang tuh harus bijak betul di dalam sosial media. Artinya apa? Harus pas ya gitu, harus terukur, bahkan mungkin terstruktur. Di satu sisi mungkin kalau Mbak Im itu mengawalinya itu dengan terukur, dia marah-marahnya atau dia kemudian menolong yang bersangkutan, itu mungkin akan langsung menaikkan citranya, dan dia tidak sempat mengalami penurunan follower. Tapi di sisi yang lain, kalau kemudian Pak Suhud ini yang sekarang banyak yang dieksplor, kemudian banyak yang kemudian ditokohkan gitu, itu akan membuat orang-orang yang memang masih tetap dari awal itu masih tetap suka kepada Mbak Im Wong ya, itu akan quote and quote ya bisa memanfaatkan hal ini gitu, jadi membalik keadaan. Nah inilah makanya bijak-bijaklah bersosmed itu ada di sini, karena memang tidak pernah bisa ada pendapat yang sama ya di sosmed. Seperti misalnya saya dulu juga mengukakan suatu hal gitu, itu pasti selalu akan dipandang ya seperti gelas gitu ya. Gelas itu kan kalau kita mengisinya dengan separuh ya, orang akan memandangnya ini sudah terisi separuh atau sudah kosong separuh. Nah sama dengan Pak Suhud ya, kalau kemudian
apa yang kemudian beliau kemukakan, apakah orang menyebutnya itu jualan juz amma atau jualan ayat atau jualan apa, itu kan kemudian nanti bisa kalau di explore berlebihan, seperti pendapat orang bisa menjadi berlebihan, itu akibatnya apa? Lebay. Nah kalau lebay, nah yang tadinya simpati bisa berubah menjadi antipati. Jadi dua-duanya kalau saya objektif saja ya, persuasif lah ya, atau apa artinya secara pas saja kalau memanfaatkan sosial media. Berlebihan juga salah, tapi kalau abai pun juga salah. Turut terlibat dalam sebuah video yang saat ini viral di channel YouTube aktor Baim Wong, pihak dari kakek Suhut mengaku jika tidak ingin memperpanjang masalah ini karena hukum. Hal tersebut pun langsung diungkapkan oleh anak dari kakek Suhut yang dimana dirinya memilih untuk tidak memperpanjang masalah ini karena hukum. Clear aja gitu, nggak berkepanjangan. Masalahnya kan proses peradilan ini kan panjang dan lama. Dan saya juga terganggu lah, ya kan? Saya kan terganggu atas masalah ini. Saya pengennya udah clear gitu, semuanya clear, nggak ada masalah lagi gitu. Itu aja sih. Menyayangkan sekali ya, sebagai public figure kok begitu gitu, sedangkan saya orang tua. Kalau dibilang baik-baik kan nggak apa-apa, Pak. Oh saya nggak mau beli, saya gini-gini, saya lagi sibuk, kan enak itu. Tapi langsung wah saya terus gini ya, diam saya di motor. Malah ngeledek saya, ya itu bagi-bagian duit ke ojol itu, ada berapa orang itu saya nggak tahu. Saya nggak mau lihat, saya duduk nunduk aja. Nah, tentu saja sih kalau memang mereka ada niatan untuk diselesaikan untuk secara keluarga, nggak ada masalah sih. Pengennya sih emang itu aja gitu, biar semua clear gitu, nggak berpanjangan aja kasus ini. Iya namanya anak ya, pasti anak bela orang tuanya. Cuman saya kan mikir ini kan di perspektif Baim Wong juga, mungkin situasinya waktu itu dia sedang capek juga, mungkin setelah kelahiran anaknya atau bagaimana gitu, mungkin capek bercampur aduk marah atau gimana ya kan, mungkin nggak ketelepasan ya kan. Cuman yang saya sesalkan kenapa langsung di-up gitu, di-up ke YouTube, dia dibikin konten, itu yang saya sesalkan. Kok nggak di-blur gitu kan kalau emang gitu. Sampai teman-teman saya pada tanya, itu bokapnya ikut syuting atau apa tuh? Itu paling apa enggak sih Bang? Saya nggak tahu video apanya. Saya tahunya dari teman saya, WA pada WA semua tuh, tadi tuh ada bapak tuh kata di itu tuh YouTube, coba lihat tuh. Saya nggak tahu, posisi saya lagi di jalan ya. Lagi di jalan kan, saya buka, oh iya benar. Nah saya nggak waktu posisi saya dibilangin video itu saya nggak tahu. Itu yang tahu temen ngebilangin. Langsung saya telepon karena itu kan bapak lagi di Cilengsi kan, jenguk kakaknya yang sakit stroke. Ya saya itu via by phone aja waktu itu, konfirmasi kita benar. Cuma waktu kejadian sempat ngomong gitu, cuman udah ketemu sama Mas Baim, cuman dia nggak bilang kalau dia bakal dimarahin gitu. Saya juga kaget juga, karena kan orang tua saya ini kan nggak bisa dibilangin ya. Dia cuma bilang katanya pada di rumah aku capek kan, badan pada sakit, mending nyari duit, masih bisa nyari duit, ya udah setelah deh. Akhirnya saya tahu dia nyari duit, saya tahu dia saya tahunya dia itu banyak buku gitu, emang udah ada langganannya gitu, jadi nggak mungkin nawarkan ke sembarang orang. Ada yang pesan bawa selesai. Yang kagetnya kok kenapa dia berani-beranian ngejar Mas Baim gitu. Mungkin dia kan juga sering lihat TV konten-konten Baim, masing orangnya kan baik kan. Kan nggak tahu, mungkin timingnya aja kurang pas atau bagaimana. Akhirnya kejadian itu seperti itu. Tapi sejauh ini sudah ada komunikasi belum sih timnya menghubungi Pak Suhut dan Bapak sendiri? Oh belum ada sih sampai sekarang. Apa sekarang belum ada sampai sekarang. Tapi pingin nggak sih videonya itu di take down atau biarin aja? Itu harapan saya dan keluarga, pengen di take down gitu biar maksudnya nggak berpanjangan aja gitu. Pengen saya sih seperti itu. Tapi kondisi Pak Suhut sendiri, katanya sedang sakit atau seperti apa? Iya. Pada saat Mas Baim? Enggak, saya dari habis sholat Jumat emang dari dulu ini dari dulu kaki sakit orang tua gitu. Sakit orang tua gimana sih kalau jalan jalannya kagak ini gitu. Nggak seimbang. Sholat juga nggak bisa nekuk. Karena umur saya udah 70 Mbak, jadi nggak imbang. Makanya saya kalau mau bawa buku paling hanya 2 paket, nggak berat-berat. Gitu. Kenapa sih dengan sosok public figure yang sangat dermawan gitu terus terjadi sama Bapak perlakuan yang tidak menyenangkan? Iya. Menyayangkan nggak sih Pak? Menyayangkan sekali iya, sebagai public figure kok begitu gitu, sedangkan saya orang tua.
Kalau dibilang baik-baik kan nggak apa-apa Pak. Oh saya nggak mau beli, saya gini-gini, saya lagi sibuk. Kan enak itu. Tapi langsung wah saya terus gini ya, diam saya di motor. Malah ngeledek saya, ya itu bagi-bagian duit ke ojol itu ada berapa orang itu saya nggak tahu. Saya nggak mau lihat, saya duduk nunduk aja. Nah, sih sampai sekarang belum ada sampai sekarang. Itu harapan saya dan keluarga pengen di take down gitu biar maksudnya nggak berpanjangan aja gitu. Pengen saya sih seperti itu. Ya saya namanya muslim ya, Allah sendiri pemberi maaf. Makanya saya bilang terserah lah. Tadi juga ada yang bilang pokoknya kalau dia minta maaf saya bersedia buka. Saya nggak dendam orangnya. Saya apa adanya gitu loh. Karena posisi saya kan tahu sendiri di bawah. Gitu. Nah mulai itu telepon banyak tuh dari wartawan itu segala macam lah banyak. Mesti di ini Pak, saya nggak mau karena saya lihat anak-anak saya nggak mau jadi gini-gini nggak mau. Ini saya aja sendiri gitu. Enggak, saya nggak kerja, saya udah pensiun dari tahun 2012 sudah pensiun. Pensiun total umur saya kan udah memasuki 70 tahun. Saya tuh emang dari Senin sampai Kamis itu saya menjajakan buku dari saya beli, saya jajakan buku tuh ada yang per paket karena di dalam masa pandemi ini kan agak sulit orang mendingan beli makanan daripada beli buku. Nah itu saya tiap hari itu aja muter bawa buku. Jadi kadang-kadang saya bawa 5-6 buku-buku ya macam hadis, perjalanan Rasulullah, daftar nabi-nabi gitu. Itu aja. Udah lama udah lama sekitar udah berapa bulan ya? Lama juga lah. Orang masa pandemi itu saya nggak mau jadiin anak-anak gitu, makanya saya cari sendiri. Anak-anak juga nggak tahu, anak kaget. Kok bisa begini Pak? Nggak ada yang tahu anak saya, baik yang nomor 3, nomor 2, saya nggak ada yang tahu. Nggak tahu nimbul ada timnya dia gitu loh, ada berapa orang gitu loh. Terus udah, Bapak Baim langsung nutup itu gerbang, masukin motor sama mobil Alphard yang sama mobil anak buahnya mungkin ya, kan itu rumah bapaknya itu di Cikini itu kalau nggak salah. Jalannya saya jalan apa gitu. Pokoknya dari tempat rumah sakit Bunda keluar itu deket gitu.